Ya, ini contoh lagi tentang penerapan hukum Newton. Jadi di sini ada gambar sistem seperti ini ya. Jadi ada dua buah balok ditarik dengan gaya F50 Newton. M1 nilainya 3 kilo, M2 nilainya 2 kg. Nah, sementara ini lantainya licin. Kalau licin berarti tidak ada gaya gesek. Dan tentukanlah percepatan total sistem saat dia ditarik set gitu ya. Maka pasti dia bergerak dipercepat. Dan tentukan juga tegangan tali pada tali berikut ya, yang mengaitkan antara benda satu dan benda dua. Nah, penyelesaiannya teman-teman, pertama kalian harus menggambar semua garis gaya pada sistem, baik pada sumbu X maupun Y, entah itu dipakai atau tidak. Seperti ini contohnya. Nah, ya. Jadi ini seperti ini berubah menjadi seperti ini. Jadi gayanya F tetap ditulis 50 Newton. Nah, setiap benda pasti mempunyai gaya berat, tulis. Ini W1, ini W2. Setiap benda di atas permukaan bumi pasti punya gaya berat, arahnya selalu ke bawah menuju pusat bumi ya. Lalu karena benda ini berada di atas lantai, berada di atas bidang, maka dia punya gaya normal. Ini N1, ini N2. Karena ini dihubungkan dengan tali, maka di sini ada gaya tegangan tali. Dan cara menggambarnya bagaimana? Harus sepasang dan arahnya saling menuju. Ini T dan di sini T. Nah, kalau ditarik seperti ini, kalau berdasarkan gambar berarti arahnya ke kanan ya teman-teman. Maka arah percepatan atau arah A itu ke kanan. Nah, arah A ini yang ke kanan ini akan mempengaruhi tanda positif atau negatif pada gaya-gaya berikut. Nah, terutama pada yang ada di sumbu X. Ya, positif nanti jika searah dengan A. Kalian beri tanda negatif jika berlawanan dengan A. Seperti itu. Nah, ini yang ditanya adalah yang pertama adalah percepatan sistem atau A sistem. Karena A di sini ya, gerakannya itu kan mendatar, maka kita ambil yang sumbu X. Maka di sini sigma Fx sama dengan M total dikalikan A. Nah, sigma Fx itu berarti semua gaya yang ada pada sumbu X. Semua gaya yang ada di sumbu X itu ada siapa saja? Ada F, ada T, dan T. Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, F di sini kita beri tanda positif. F positif ya, karena searah dengan A. Kenapa ini T-nya diberi negatif? Karena berlawanan dengan A. Lalu kenapa di sini T-nya positif? Karena yang di sini searah dengan A. Jadi arahnya sama, ini ke kanan sama positif. Ini berbeda, maka T-nya negatif. F-nya positif karena A-nya arahnya ke kanan, sama arahnya. Nah, M total di sini adalah M1 ditambah M2 karena di sistem ini ada 2, M1 dan M2. Nah, ingat, karena ini sama hurufnya, variabelnya sama, minus T ditambah T itu hasilnya selalu 0, teman-teman ya. Jadi di sini F, sisanya di sini M1 plus M2 sama dikalikan A. F-nya nilainya berapa? Nilainya 50. Tulis langsung. M1 3, M2-nya 2 dikalikan A. 3 tambah 2 berapa teman-teman? 5 kalikan A. Maka A sama dengan 50 dibagi 5, hasilnya 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Ingat, tandanya yang ini gaya-gaya adalah di tergantung arah percepatan ya. Kalau searah positif, kalau berlawanan adalah negatif. Nah, untuk selanjutnya adalah tegangan tali. Nah, tegangan tali ini teman-teman nanti ada 2 cara, jadi pilih satu. Nah, nanti bisa menggunakan sistem benda satu, juga bisa menggunakan sistem benda dua. Benda satu itu yang mana, Bu? Sistem benda satu yang ini berarti ya. Ini satu, ini dua. Nah, kalau sistem benda satu berarti kita harus mencari gaya-gaya yang melekat atau menempel, cara gampangnya seperti itu, yang ada benda satu. Ya, ini kalau kita batasin di sini, nah. Kalau misal kita buat batas itu di sini. Jadi yang bagian kiri benda satu, yang bagian kanan adalah benda dua. Termasuk yang F. F ini adalah masuk di benda yang kedua. Ya. Ini kalau biar ini satu, ini dua. Seperti itu. Nah, karena sistem benda satu ya, kita mencari T. T itu kan pada di sumbu X. Ini mendatar, maka pada sumbu X. Nah, maka di sini sigma Fx1 sama dengan M1 dikalikan A. Kenapa M1? Karena sistem benda 1.
Ya, jadi di sini adalah benda gaya-gaya yang melekat pada benda satu di sumbu X. Nah, di sini siapa yang ada di benda satu yang nempel itu sebenarnya ada 3. N1, W1 sama T. Tetapi karena di sumbu X yang kita cari atau kita tinjau, maka yang kita gunakan adalah yang di sumbu X, yaitu hanya T, hanya cuma 1. Berarti tulis saja di sini hanya 1 T. Yang di sini ya, yang masuk di gaya atau di F. Gayanya di sini hanya ada 1, yaitu T, tegangan tali. Lalu dilanjutkan lagi, ditulis lagi M1 kalikan A. Karena kita mencari T, maka diisi di sini yang ada. M1 ada nggak? Ada, tadi 3. Terus A-nya berapa, Bu? A-nya tadi berapa dapatnya? 10. Masuk kan? Hasilnya berapa? 30 Newton. Ini hasilnya sudah ketemu. Nah, nanti kalau misalkan kita menggunakan sistem benda 2, hasilnya juga harus sama. Nah, kalau sistem benda 2 berarti kita hanya menggunakan ini ya. Nah, yang ini ke kanan. Nah, siapa yang kita masukkan nanti ke gaya-gaya di sini atau di sigma fx2? Nah, berarti kita harus meninjau siapa saja yang ada di sumbu X pada benda 2. Sebenarnya di sini ada 4 ya, kalau yang melekat semuanya. Sumbu X maupun Y ada 4. Yang di sumbu Y itu ini sama ini, N2 sama W2. Kalau di sumbu X itu hanya ini, F dan T. Ingat, yang kita tulis adalah yang di X. Karena kita mencari T, kebetulan T di sumbu X. Jadi kita harus ditulis X. Nah, yang ada di sumbu X ada 2 teman-teman, ada F luar dan T. Maka karena ada 2, maka harus kita tulis, ingat-ingat tandanya juga. Kalau misalkan dia F yang kita tulis, kenapa positif di sini Bu tulis? Karena dia searah, ingat-ingat arahnya sama dengan arah gerak atau arah A. Kenapa di sini Ibu tulis min? Karena di sini T-nya yang bagian sini itu berlawanan, maka minus. Lalu uraikan lagi, tulis M2 kalikan A. F-nya tadi ada nilainya, ada tulis 50 minus T. M2-nya ada nilainya, ada 2. A-nya ada nilainya berapa tadi? Nilainya 10. Maka 50 dikurangi T sama dengan, ini 2 kali 10, 20. Nah, karena kita mencari T, maka T-nya kita pindah ruas teman-teman ke kanan, yang angka digabung dengan angka, pindah ruas ke kiri, awalnya plus jadi min, yang di sini awalnya min jadi plus, hasilnya 30. Itu hasilnya T, maka T hasilnya adalah 30 Newton. Jadi boleh kalian menggunakan sistem benda 1 atau sistem benda 2. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, ini selesai ya untuk pertanyaan ini, dua-duanya. Jika ada pertanyaan, Bu, ini N sama W-nya nggak dipakai, ya kebetulan di sini tidak terpakai teman-teman, karena tidak ada yang berkaitan dengan gaya normal, atau ada pertanyaan tentang gaya normal atau gaya berat, tidak. Karena ini kebetulan juga lantainya licin. Kalau misalkan lantainya kasar, nanti N ini akan sangat berguna untuk mencari gaya gesek, maka ini akan kita cari nilainya. Ini kebetulan saja kita tidak gunakan atau kita tidak perlukan. Maka boleh digambar, tetapi memang di sini tidak masuk ke dalam hitungan atau kita tidak masukkan ke dalam rumus karena memang tidak diperlukan untuk soal seperti ini. Ya, mudah-mudahan paham ya.